Shalom God Lovers, Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang rela mati bagi kita. Karena itu percaya saja, hari ini ada penyertaan yang baru di dalam Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu semuanya, masih dalam acara Words from Heaven. Kita sedang dalam sebuah seri pengajaran yang berjudul Builder atau seorang pembangun. Hari ini kita masuk dalam pertemuan yang kedua, di mana kita sedang belajar bersama-sama dari kitab Yudas pasal yang pertama ayat 20-22. Saya bacakan sekali lagi. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. So di poin yang pertama kita telah belajar di ayat 20 berkata, bangunlah dirimu sendiri. Bicara tentang kita perlu bertanggung jawab atas masing-masing kehidupan kita. Jangan salahkan yang lain, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Tuhan, tapi belajar ambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah yang kedua di ayat 21 dikatakan begini, peliharalah dirimu. Oh ternyata menjadi seorang pembangun, prinsip yang kedua berbicara tentang memelihara diri kita. Maksudnya apa berbicara tentang memelihara diri kita? Di ayat berikutnya dibilang gini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Muncul kata menantikan rahmat Tuhan kita. Rahmat dalam bahasa Inggrisnya adalah favor. Favor itu artinya sederhana, gift, hadiah. Favor adalah sesuatu yang kita terima, yang bahkan mungkin kita nggak layak terima itu, tapi diberikannya kepada kita. So prinsip yang kedua berbicara tentang memelihara diri, itu berbicara tentang begini, kita membuka ruang, memberi diri untuk izinkan Tuhan
intervensi dalam kita punya kehidupan. Waktu kita sadar di prinsip yang pertama bahwa saya perlu bertanggung jawab atas diri saya nggak boleh lari dari semuanya, saya harus hadapin semuanya. Waktu kita menghadapinya, kita akan ketemu dengan realita, saya terbatas, kemampuan saya terbatas, kesabaran saya terbatas, bahkan air mata saya terbatas. Karena itulah saya yang terbatas, saya perlu Tuhan yang gak terbatas untuk masuk dalam hidup saya yang terbatas, bekerja dalam hidup saya yang terbatas, agar Tuhan yang gak terbatas itu membuat saya bisa mengalami hidup yang gak terbatas dalam hidup ini. Bahasa yang lebih sederhana adalah memberi ruang yang besar untuk Tuhan berkarya dan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kita suka prinsip yang kedua, tapi kita lupa, jangan lupa ada prinsip yang pertama, tetap kita yang perlu bertanggung jawab atas kita punya hidup, tapi di tengah-tengah kita menjalankan tanggung jawab kita dalam perjalanan kehidupan kita, tetap kita perlu beri ruang untuk bisa Tuhan intervensi, untuk bisa berkata, Tuhan, saya terbatas dan saya mau Tuhan yang gak terbatas itu bekerja dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saya belajar, karena kita merasa mampu, kita merasa tahu, kita merasa bisa, yang akhirnya membuat kita tanpa sadar, seperti kayak minta Tuhan cuma duduk di sebelah kita, awasi kita saja, dan kita akan perform sendiri dalam hidup ini. Tapi saya belajar bahwa bahkan saya pun sendiri sampai hari ini masih perlu datang kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan saya terbatas, saya perlu Tuhan yang gak terbatas bekerja dalam kehidupan saya. Ada kisah menarik di Alkitab ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam sebuah perjalanan naik perahu menyeberangi danau. Kita ingat cerita itu dikatakan di tengah perjalanan Yesus tertidur. Nah, Anda tahu cerita itu pasti. Gak dijelaskan kenapa Yesus tertidur. Tapi saya belajar ada dua alasan kenapa orang itu tertidur. Alasan yang pertama adalah orang tertidur karena dia capek atau kelelahan. Dan kalau boleh jujur memang saat itu Yesus kelelahan. Kenapa? Karena dia baru selesai melayani orang yang sangat banyak. Dia melayani berkeliling kemana-mana. Dan sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia yang tinggal di tubuh manusia, tentu Yesus bisa mengalami kelelahan dan keletihan. Dan mungkin saja itu membuat dia tertidur. Tapi juga ada alasan yang kedua kenapa membuat seseorang tertidur. Bukan hanya karena capek, tapi orang bisa tertidur karena merasa nyaman. Kenapa Yesus bisa berasa nyaman? Mungkin karena waktu dia naik perahu dan pergi ke seberang, dia berjalan dengan murid-muridnya yang sebagian besar murid-muridnya itu dulu sebelum ketemu Yesus mereka bekerja sebagai nelayan, Bapak Ibu. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan beberapa murid yang lain sebelum mereka ikut Yesus, dari kecil mereka hidup di keluarga nelayan di pesisir pantai. Jadi mungkin ini biasanya kan yang kayak begini Petrus ya, yang lebih arogan ya. Mungkin Petrus bilang begini, Guru, urusan menyembuhkan orang memang guru jagonya, tapi urusan bawa kapal itu kita jagonya. Guru istirahat aja, tenang aja. Dan mungkin gara-gara itulah Yesus tertidur dan murid-muridnya membawa Yesus pergi ke seberang. Nah, tapi firman Tuhan berkata tiba-tiba di tengah perjalanan muncul badai datang menyerang kapal tersebut. Yang saya percaya tentu itu bukan badai pertama murid-murid. Bapak Ibu, mereka besar di laut. Mereka hidup di laut. Artinya Petrus telah melewati begitu banyak badai sebagai seorang nelayan. Dia telah melewati bahkan mungkin badai yang paling sulit sekalipun. Jadi itu tentu bukan badai pertama yang dihadapi oleh murid-murid Yesus yang dulunya adalah nelayan. Yang justru hidupnya sebagian besar ada di laut. Tapi hari itu kita lihat bersama-sama. Bahkan kemampuan Petrus, bahkan pengalaman Petrus, bahkan jam terbang Petrus, hari itu gak bisa tolong dia lewati situasi itu. Sehingga Petrus gak punya cara lain selain apa? Selain membangunkan Yesus dan izinkan Yesus intervensi di situ. Kadang kita perlu izinkan Tuhan intervensi kita punya hidup.
untuk kita bisa melihat ada hal yang bisa lebih besar, untuk buat kita bisa berjalan lebih jauh, melampaui batasan normal kita sebagai manusia. Izinkan Tuhan itu ruang yang besar untuk bekerja dan berkarya dari setiap kita punya hidup, agar kita akan melihat bagaimana pada akhirnya kita akan menerima itu. Kita akan berkata begini, ini rahmat dari Tuhan, ini favor dari Tuhan, ini anugerah dari Tuhan yang tolong saya bisa lewati semua ini. Yuk, mari kita pelihara kita punya diri. Tuhan tolong kami, bantu kami. Tuhan, kami buka ruang yang besar untuk Tuhan bekerja dan berkarya lewat kehidupan kami. Mungkin memang kami yang bersekolah dan sekolah di dalam keuangan, tapi kami tahu tanpa Tuhan intervensi di area keuangan kami, mungkin kami terbatas untuk bisa mengerjakannya. Mungkin kami yang sekolah kepemimpinan, tapi kami tahu tanpa Tuhan intervensi dalam hidup kami sebagai seorang pemimpin di hidup kami terbatas mengerjakannya. Tolong kami memberi ruang yang besar untuk Tuhan bergerak dan berkarya dalam hidup kami. Kami berikan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jangan lupa di subscribe dan share video ini kepada siapapun yang Bapak Ibu kenal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.